channelku Abang OKG7. Anjay. Kali ini kita akan nonton ilmu pengetahuan. Ayo kita nonton. Lihat cuy, garisnya. Kita nonton ini. Kita gedein dulu suara aja. Selamat menonton guys, kita akan Dan permukaan bumi kita tertutup oleh air yang dapat kita temukan di sungai, danau, ngarai, dan laut. Keberadaan air sangat penting loh bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang paling penting, kalau nggak ada air, kita nggak akan bisa nyeduh mie instan. Tapi tahukah kalian dari mana air sebanyak itu bisa ada di bumi? Apakah air muncul begitu saja? Dari mana asalnya? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga ikon belnya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari NOS ID. Ada dua hipotesis utama dari para ilmuwan yang berusaha menjelaskan dari mana asal air yang ada di bumi. Hipotesis yang pertama adalah air yang berada di bumi sudah ada sejak bumi terbentuk. Tapi hipotesis ini tidak sesuai dengan fakta proses terbentuknya bumi. Karena pada awal masa pembentukan bumi, suhu rata-rata bumi sangat tinggi, dan bumi membutuhkan waktu ratusan juta tahun sampai akhirnya suhu permukaannya mendingin. Kalaupun ada air, pasti ya cuma berbentuk uap dan mudah terlepas keluar angkasa. Lalu ada hipotesis kedua, air yang ada di sekitar kita semuanya berasal dari meteor-meteor yang menabrak bumi. Tapi hipotesis ini tidak diterima begitu saja. Masalahnya, kalau air yang ada di bumi dibandingkan dengan air yang terdapat di meteor-meteor yang berasal dari luar angkasa, ternyata jejak atom-atomnya tidak cocok. Air yang berada di bumi mayoritas merupakan air ringan, dan hidrogen yang ada di dalamnya merupakan isotop hidrogen dasar. Sementara air yang berasal dari meteor kebanyakan didominasi oleh air berat, di mana atom hidrogen di dalamnya memiliki bentuk isotop yang disebut dengan deuterium. Ketidakcocokan isotop antara air yang ada di bumi dengan air yang ada di meteor inilah yang menimbulkan keraguan kalau air yang berada di bumi tidak mungkin berasal dari meteor. Setelah ratusan tahun penasaran untuk menjawab dua hipotesis ini, para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya. Dan ternyata, kedua hipotesis tadi ada benarnya. Pada awalnya, suhu bumi memang sangat panas dan sangat banyak uap air yang lepas keluar angkasa. Tapi ketika suhu bumi menurun dan kondisi atmosfer mendukung air untuk menjaga bentuk cairnya, perlahan-lahan uap air pun mulai membentuk awan hujan dan embun. Akhirnya, sebagian uap air yang tadinya memenuhi atmosfer bisa kembali lagi ke permukaan. Tapi ilmuwan kembali dibuat pusing, karena pada awal-awal terbentuknya bumi, sangat banyak uap air yang terlanjur lepas keluar angkasa. Otomatis, volume air yang tersisa saat bumi sudah mendingin tidak akan cukup untuk menutupi permukaan bumi. Nah, disinilah meteor-meteor memainkan peranannya. Dan gak sembarangan meteor, tapi ada satu jenis meteor yang dinamakan dengan Carbonaceous chondrites yang telah berhasil dibuktikan sebagai pembawa air dari luar angkasa. Carbonaceous chondrites merupakan jenis meteor yang sangat primitif, dan meteor ini memiliki kandungan air hingga lebih dari 20%. Dan uniknya, pola isotop air yang terdapat pada Carbonaceous chondrites juga memiliki pola isotop yang cocok dengan air yang berada di bumi pada saat ini. Jadi kesimpulannya, air yang sekarang ini ada di bumi, termasuk air yang kalian pakai untuk masak mie instan, sudah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Tapi itu baru ringkasannya loh. Kalian penasaran gak sih gimana caranya air bisa terbentuk di alam semesta kita sampai air tersebut kemudian terjebak di dalam planet, bulan, atau asteroid? Nah, kalau kalian mau tahu prosesnya yang lebih detail, tungguin aja di video-video kami yang berikutnya. Jadi pastikan kalian subscribe NOS ID biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Aku New, terima kasih sudah menonton episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.